Nah, pasti kita penasaran ya, yaitu akan reaksi dari Presiden Joko Widodo dan bahkan Gibran Rakabuming Raka, yaitu ketika Roky Gerung ya diduga menghina dari Presiden Joko Widodo. Nah, reaksi pun oleh pendukung Presiden Joko Widodo jelas, dan bahkan juga ada yang melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim, dan tidak hanya satu, bahkan juga 2 orang. Bahkan Ferdinand hari ini juga melaporkan Roky Gerung dan bahkan juga Refli Harun ke Bareskrim Polri. Nah, tetapi di sini saya sangat penasaran sekali reaksi Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya sih pasti akan woles saja, santai. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo dan bahkan putranya Gibran Rakabuming Raka pasti juga sudah tahu konsekuensinya. Apalagi juga menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pasti cacian, hinaan, dan apapun sudah diterima. Mulai dari pada waktu wali kota Solo, itu sudah pastilah. Dan Presiden Joko Widodo sudah tahu akan seperti ini. Jadi ya santai-santai saja. Dari berita yang beredar bahkan juga Presiden Joko Widodo tidak mau ambil pusing. Nah, dari sini berikut adalah reaksi Gibran. Santai wae, seperti ini videonya. Biasanya nggak ada apa-apa. Biasa ya. Santai aja. Ya itu dia warga aja yang menilai. Ya, kalau saya santai. Ya semuanya berkawan. Dengan anggap sebagai kritik. Nah, inilah yaitu reaksi Gibran yang membuat adem, membuat suasana politik sangat adem sekali. Jadi menurut saya Roky Gerung dengan menghina presiden seperti itu menurut saya gagal. Reaksi dari Gibran dan bahkan Presiden Joko Widodo juga tidak mau ngambil pusing, santai saja. Ya kemungkinan anak dari Presiden Joko Widodo adalah yang sangat bisa mempresentasikan dari apa yang difikirkan oleh bapaknya, yaitu Presiden Jokowi. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ari Prasetyo 85. Respon Gibran tweet viral Roky Gerung hina Jokowi sampai dipolisikan relawan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespon santai terkait laporan polisi atas Roky Gerung. Laporan polisi itu berkaitan dengan ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Awalnya Gibran mengaku belum melihat video pernyataan Roky. Berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Dia menyebut akan melihat video yang diduga berisi penghinaan tersebut. Aku belum melihat videonya. Nanti saya lihat, kata Gibran. Gibran mengatakan segala pernyataan yang ditujukan terhadap Presiden Jokowi nantinya akan dinilai warga. Dia tidak mau ambil pusing atas pernyataan Roky Gerung. Biasa wae. Ya, biar warga yang menilai. Kalau saya santai, biasa, santai saja, ujarnya. Kerennya di sini adalah nanti dikembalikan lagi lah kepada masyarakat. Ya, karena perkataan adalah mencerminkan sikapnya, mencerminkan sifatnya ya dari perkataan tersebut. Kalau misalkan Roky Gerung bisa menjaga lisannya, apalagi juga diduga menghina Presiden Joko Widodo loh. Kalau bisa menjaga lisannya, pasti juga masyarakat pasti juga akan berempati ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira reaksi dari Presiden Joko Widodo itu bagaimana? Ini dari berita populis.co.id. Nah, kita sudah ketahui kan kalau Roky Gerung sudah dilaporkan, dan bahkan juga Roky Gerung menanggapi, wah bakal dipanggil oleh pihak kepolisian karena menurut Roky Gerung adalah sosok yang mengganggu pikiran dari Presiden Joko Widodo. Wow, pede banget ya. Di sini langsung ditanggapi oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyebut istana tak akan melaporkan Roky Gerung ke pihak kepolisian. Sebab Jokowi sendiri sudah tak mau ambil pusing dengan pernyataan-pernyataan tak beradab yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, saya yakin Presiden Joko Widodo juga tidak mau ambil pusing ya. Tidak mau ambil pusing. Presiden Joko Widodo itu fokus bekerja dan bekerja. Yaitu apalagi di sini juga mendekati selesainya masa jabatan presiden untuk 2 periode. Jadi di sini presiden kelihatan ngebut banget, Jadi di sini presiden tidak mau ambil pusing ya. Apalagi juga dari Roky Gerung ya, sudah males kemungkinan ya. Sejauh ini tidak ada omongan lapor ke polisi jika diserang dan dihina. Itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden, kata Valdo kepada wartawan pada Selasa 1 Agustus. Terkait pernyataan Roky, Valdo menegaskan pembangunan IKN merupakan amanah dari undang-undang. Ia juga membantah mega proyek tersebut merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo. IKN itu amanah undang-undang, bukan ambisi presiden, kata politikus PSI tersebut. Ya memang sih kalau IKN itu sudah digagas mulai ya Presiden Soekarno kalau nggak salah ya, dan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini akhirnya juga berhasil dipindahkan. Nah, makanya di sini memang butuh lah
butuh kepemimpinan yang berkelanjutan, yaitu untuk bisa meneruskan program IKN ini. Karena program IKN ya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, melainkan ya bisa jadi sampai 10 tahun, 15 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi sangat butuh waktu yang lama, sehingga memang butuh ada komitmen capres pada tahun 2024 yang bisa serius meneruskan program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo, terutama tentang proyek IKN ini. Di sini Valdo pun menilai pernyataan Rocky tersebut bentuk kekeliruan berpikir yang tidak layak disampaikan. Soal bajingan tolol, dia lagi kerja. Apa idenya dari istilah ya tersebut? Tidak ada. Dibilang ocehan aja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja, ujar ex-politikus PAN tersebut. Dia menegaskan pembangunan IKN bukan merupakan ambisi presiden dan untuk mempertahankan peninggalan atau legasi. Pelaksanaan pembangunan IKN juga merupakan amanah undang-undang. Di sini IKN itu bukan ambisi dari Presiden Joko Widodo. Mempertahankan legasi itu sudah jadi undang-undang yang mesti dijalankan. Nah, bahkan di sini ya pada saat itu Presiden Joko Widodo juga merespon, yaitu yang menghina, yang memaki, yang memfitnah. Itu bahkan Presiden Joko Widodo merespon dengan santai. Itu sudah biasa. Ya kemungkinan sudah biasa lah mulai sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Solo dan berlanjut di Gubernur DKI Jakarta. Apalagi saat ini menjadi presiden, serangan kepada Presiden Joko Widodo sangat masif. Bahkan ijazah palsu. Terus apalagi PKI dan lain sebagainya. Jadi sudah kebal lah, udah makanan sehari-hari, dan Presiden Joko Widodo juga tidak ambil pusing. Kalau misalkan Presiden Joko Widodo difitnah, dicaci maki, pusing, baper, kemungkinan tidak akan kerja-kerja. Jadi di sini baguslah Presiden Joko Widodo tidak menanggapi dan tidak ambil pusing. Di sini Presiden Joko Widodo menyoroti terkait turunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia mengingatkan indeks kebebasan berpendapat ini merupakan sebuah persepsi dari masyarakat. Karena itu dibutuhkan pendekatan persuasif dan dialogis untuk menangani masalah ini. Jokowi mengingatkan tak semua masalah juga harus ditindak dengan melakukan penangkapan. Karena ini persepsi lagi dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi ini persepsi dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog, kata Jokowi dalam acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, melalui kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Jumat 3 Desember yang lalu. Nah, akhirnya sudah jelas kan reaksi dari Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo menanggapi ocehan dari Rocky Gerung dan dari Gibran biasa wae, dan juga Presiden Joko Widodo bahkan juga tidak ambil pusing. Karena apa? Karena hinaan, caci maki, fitnahan itu sudah santapan sehari-hari. Jadi tidak ambil pusing dengan ocehan dari Rocky Gerung.